Hai Marketeers, kita kembali dalam 10 Minutes Industry Update. Saya Martani, Industry Head Resources, Infrastructure, and Utilities Marketing. Pada episode kali ini, saya akan membahas 5 update dari Industry Resources, Infrastructure, and Utilities selama sepekan terakhir. Kita masuk ke update yang pertama. Holding BUMN Panas Bumi akan menciptakan world-class geothermal. Dikutip dari kontan.co.id, holding BUMN Geothermal yang menggabungkan 3 perusahaan panas bumi, yakni PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE, PT Geodipa Energi Persero, dan PT PLN Geothermal, ditargetkan rampung pada tahun ini. Adapun dengan menggabungkan aset ketiganya, diklaim akan menjadi yang terbesar di dunia dalam installed capacity pembangunan geothermal. Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Rian Daru Effendi mengatakan, konsolidasi BUMN Panas Bumi menjadi satu tujuan utama, tentu saja untuk efisiensi, optimalisasi sumber daya, serta mobilisasi dana pemerintah yang terbatas. Hal ini tentu saja menjadi harapan konsolidasi ini akan membuat kinerjanya menjadi lebih baik dan menjadikan world-class geothermal player. Kendati demikian, Rian Daru mengungkapkan potensi panas bumi di Indonesia masih sangat besar, sehingga tidak mungkin bisa dikerjakan semua oleh BUMN. Hasil dari konsolidasi ini, oleh karenanya, peranan swasta harus tetap terlihat dalam mengembangkan industri panas bumi, dan juga mengingat peran swasta yang lebih fleksibel di dalam mobilisasi pendanaan. Kita masuk ke update yang kedua. Elnusa melakukan sejumlah strategi untuk menjaga operasional di tengah pandemi. Dikutip dari kontan.co.id Jakarta, di tengah terpaan pandemi yang semakin mengkhawatirkan, PT Elnusa Tbk menegaskan terus melayani pelanggan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sekretaris perusahaan Ari Wijaya memaparkan, kondisi saat ini memang di luar dugaan, sehingga perlu diantisipasi oleh Elnusa Tbk. Elnusa senantiasa menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah melalui Kementerian BUMN dan juga PT Pertamina Persero. Elnusa sebagai perusahaan jasa migas masih terus melayani pelanggan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ari mengatakan pembatasan mobilitas tentunya berpengaruh pada konsumsi BBM masyarakat dan juga fleksibilitas waktu pelayanan pada operasi migas di lapangan. Ari menegaskan, Elnusa tetap melaksanakan pengembangan bisnis, khususnya beberapa proyek yang telah memasuki tahap akhir. Harapannya akan menjadi revenue stream yang baru. Adapun untuk mempertahankan profit, Elnusa melakukan cost leadership. Untuk kemudian penghematan biaya dengan menekan cost of revenue. Elnusa membedah cost structure, bahkan direksi juga melakukan micromanagement. Kita masuk ke update yang ketiga. Peruri menggelar webinar literasi keuangan dan digitalisasi untuk UMK. Sebagai bentuk konsistensi dan dukungan bagi pelaku mikro, kecil, dan menengah, Peruri menyelenggarakan webinar selama 2 hari pada hari Rabu, Kamis 23 hingga 24 Juni 2021 dengan mengangkat tema Literasi Keuangan UMKM dan Digitalisasi UMKM. Webinar ini diselenggarakan untuk membantu UMKM dalam hal manajemen pembiayaan dan keuangan, pemasaran, pemanfaatan SDM, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan UMKM. Pada hari pertama, webinar mengusung tema literasi keuangan serta pengenalan terhadap keaslian uang kartal dengan menghadirkan narasumber Yasa Sigi selaku CEO Fortius dan Deviana Antoni selaku Asisten Direktur Grup Perizinan dan Pendukung PUR Bank Indonesia. Selanjutnya pada hari kedua, webinar mengusung tema digitalisasi UMKM serta pemanfaatan aplikasi PADI atau Pasar Digital UMKM
dengan narasumber Faisal Hasan Basri selaku Sekjen Sahabat UMKM serta Muhammad Abi Rafdi dan Asri Septian Alivia Listi dari tim Padi UMKM Kementerian BUMN. Pada kesempatan ini, Pluri juga memperkenalkan Scan to Go, yaitu cara untuk berbelanja dengan pengalaman yang unik di M-Block Market. Konsep pembayaran Scan to Go didukung oleh aplikasi M-Block Market yang dikembangkan oleh Pluri serta menggunakan Pluri Code dengan beberapa keunggulan. Misalnya, pengunjung dapat mengetahui informasi terkait produk secara detail, seperti kandungan nutrisi, kalori, bahan baku, serta informasi lengkap produsen seperti daerah asal, latar belakang, dan sejarah produsen UMKM. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Kita masuk ke update yang keempat. Menteri PUPR mengajak UKM berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur. Dikutip dari investor.id, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mengajak usaha kecil dan menengah UKM berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR di Indonesia. Di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, melalui penyedia disebutkan saat ini UKM diberikan kemudahan dari sisi kualifikasi dan uang muka. Bahkan melalui peraturan yang diluncurkan tersebut, UMKM juga boleh mengikuti tender padat karya mulai dari 2,5 miliar sampai dengan 15 miliar rupiah. Lebih dari itu, UKM yang mempunyai kapasitas teknis bisa melakukan bidding di konstruksi. Menurut Menteri Basuki, paket-paket pekerjaan yang senilai antara 50 hingga 100 miliar sekarang ditulis secara eksplisit hanya diperuntukkan bagi swasta, nasional, non-BUMN. Sedangkan paket pekerjaan bernilai 10 miliar ke atas boleh diikuti swasta nasional dan BUMN. Khusus bagi UKM, Menteri Basuki menegaskan telah berkoordinasi dengan Menteri Teten Mas Duki supaya bisa ikut membantu menggerakkan UKM agar berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di paket-paket pekerjaan Kementerian PUPR. Paket senilai 10 hingga 50 miliar rupiah diperuntukkan bagi usaha menengah, 50 hingga 100 miliar untuk non-BUMN, dan paket di atas 100 miliar untuk usaha besar. Kita masuk ke update yang ke-5. PTPN Group mengusulkan pembentukan Sugar Co. Dikutip dari investor.id, Holding Perkebunan Nusantara PTPN 3 Persero atau PTPN Group mengusulkan pembentukan Sugar Company atau Sugar Co. yang merupakan entitas tunggal dari 35 pabrik gula milik PTPN Group. Sugarco nantinya akan menjalin kerjasama dengan Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority dan investor dalam maupun luar negeri untuk mendapatkan pendanaan dan pembangunan pabrik gula baru maupun merevitalisasi pabrik gula yang sudah ada. Upaya itu dilakukan agar Indonesia bisa memenuhi target swasembada gula konsumsi pada 2025. Direktur Utama PTPN Group Muhammad Abdul Ghani mengatakan, pembentukan Sugarco merupakan satu dari 88 program Kementerian BUMN 2020 hingga 2023. Tahun ini targetnya harus selesai dan tahun depan sudah mulai operasional. Ghani menjelaskan melalui pembentukan Sugarco selain produksi gula, PTPN Group menjadi 2 ton pada 2025. Sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor gula konsumsi pada tahun tersebut. Juga untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tebu, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendapatkan pemasukan pajak.
Dalam skenario agresif pembentukan Sugarco dibutuhkan dana 23 triliun rupiah untuk membangun 5 pabrik gula baru dan merevitalisasi 1 pabrik gula existing. Perolehan pajak dari keberadaan Sugarco saja sekitar 638 miliar. Tahun ini, produksi gula PT PN Group ditargetkan 900.000 ton. Market Tips, demikian 5 update dari Industry Resources Infrastructure and Utilities. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal Market Tips di YouTube. Saya Martani beserta segenap tim yang bertugas undur diri. Stay safe, stay healthy.